segitu. Kamu aja belum kolen sama Kang Dehem udah 85.000. Tentang Ambu Ane ini teman-teman ya, Ambu Ane sering mengupload, benarkah histori-histori zaman dulu ketika sama Kang Deddy? Benarkah Ambu Ane akan balik lagi ke Kang Deddy, akan merujuk? Ya coba kita lihat dulu video. Itu istrinya. Coba tulis di situnya, saya bukan istri dari Mulyani. Nggak ada tulisan begitu Pak. Ya tapi kan orang tahu. Orang tahu itu istrinya dari Mulyani. Kalau pakai apa dari sebelah? Coba lihat yang komen di bawahnya, Bu Arno istrinya Pak Deddy cantik masih gitu. Ya, harusnya Bapak juga komen dong. Istri saya cantik luar biasa gitu Bapak. Bapak tidak pernah komen itu. Masa komen di Ya, sekali-kali dong, jangan hanya di belakang layar. Masa kalau di belakang layar itu romantis. Orang juga pengen tahu dong, Kang Dehem itu romantisnya seperti apa. Bagus itu supaya tidak menjadi fitnah, harusnya balance. Harusnya sama Di belakang antara kamera. dan di depan kamera. Jangan di belakang kamera. Justru itu kan melambangkan kejadian yang sebenarnya. Harusnya orang kalau betul yang sebenarnya tidak ada perubahan. Betul nggak Pak? Tuh, dengerin, bener aku dengerin. Nah, benar. Bapak bagaimana Bapak? Harusnya begitu. Pulang aku dengan siapa Bapak? Dengan aku. Lupa salah. Aja ya nggak apa-apa, dia tuh suka cemburu, bahaya, dan anehnya dia mah cemburu sama domba bika. Ada yang lebih untung, istri saya kan badannya langsing, dia mah tidak langsing bukan karena diet, pusing ku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Ini saya lagi mudik lebaran di Lemur, kampung, namanya kampungnya Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Saya lahir di sini, sekolah sampai SMA di sini. Gitu. Sekarang saya punya ritual setiap selesai Ramadan, Syawal itu selalu motong domba. Kalau domba tuh ada domba adu, ada domba potong, ada domba Garut. Nah, yang paling bahaya itu yang tidak boleh dilakukan adalah adu domba. Inilah keseharian saya melanjutkan daripada apa yang sudah dilakukan oleh Kang Dehem sewaktu beliau juga menjabat sebagai bupati. Siapa terbuka ke era? Makanya waktu itu saya betul-betul memberikan ruang yang yang leluasa lah bagi seorang Kang Dehem untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian bersilaturahmi dengan warga masyarakat. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teuing bener teuing. Mbu ini sekali lagi orangnya baik, ya kan? Saya katakan Mbu itu adalah orang baik, walaupun Mbu sudah tidak mau nyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik, tetapi karena hatinya sangat terbuka, gitu kan? Telingamu itu terlalu banyak mendengar, dan siapa yang didengar? Orang-orang di sekeliling. Gitu loh, orang-orang di sekelilingnya, baik itu di lingkuran pemerintahan, di luar pemerintahan, keluarga, termasuk guru spiritual. Saya tidak mau nyebut guru ngaji, karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pananyaan. Nah, gitu loh. Jadi bukan guru ngaji ketua MWCM NU Kabupaten Purwakarta, karena mu belum pernah belajar ngaji sama ketua MWCU Purwakarta yang disebut itu, tapi lebih disebut pananyaan. Kan Pada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Niyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian. Nanti kalau udah jadi gubernur. Karena saya mendengar kabar
dari mereka yang kemarin bertemu saya di jalan. Mereka menceritakan sudah menghadiri pernikahannya ibunya Nihia. Ya, pasti orang ribut. Kamu mantannya nikah deg-degan ya, kamu sedih ya. Enggak lah, saya mengucapkan terima kasih. Selamat buat ibunya Nihiang ya, punya suami baru, gitu kan. Semoga pernikahannya abadi. Semoga pernikahannya tidak mengalami pernikahan seperti dengan saya dulu. Semoga suaminya jauh lebih baik dari saya, jauh lebih sempurna, jauh lebih sayang pada ibunya Nihiang, dan tentunya harus sayang juga sama Nihiang. Tetapi saya ingin tetap ketemu sekarang dengan Nihiang tuh ya Jumat Sabtu Minggu lah, tiap minggu ketemu, biar bisa ikut mengarahkan Nihiang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Aduh, terima kasih ya atas seluruh support, kemudian perhatian dan doanya kepada kami gitu ya. Saya yakin teman-teman kemarin ramai ya di media, sudah pada tahu gitu bahwa kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember di kediaman pribadi saya di Kabupaten Cianjur. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf karena ada yang bertanya kok tidak diundang, karena kita tidak membuat undangan secara khusus, hanya dihadiri oleh keluarga besar. Dan kenapa harus dilaksanakan pada tanggal 16, itu sudah keputusan dari keluarga besar, karena berharap gitu ya bahwa interaksi dan komunikasi saya dengan suami saya itu sudah tidak ada lagi hambatan gitu. Artinya kita sudah menghalalkan, alhamdulillah, dengan pernikahan ini. Terima kasih teman-teman, wabil khusus anak-anakku yang kemarin lengkap sudah hadir, mama juga keluarga besar semuanya ya. Wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Nihiang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya. Tentu akan sangat berbahagia karena Nihiang akan sangat lengkap. Ini Nihiangnya tuh ya, lengkap karena punya papa, punya ayah, kemudian juga punya dua ibu tentu saja ya. Atur nuhun teman-teman semua dan mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Allah kembali ke Allah. Ini garam asalnya dari laut dibalikin lagi ke laut. Betul. Lewat ditabur di udara. Iya. Itu awan asalnya dari laut, balik lagi ke laut. Pada akhirnya kita akan kembali lagi. Yang tidak boleh itu kembali ke mantan. Biar rame. Siap, Pak. Siap. Mas saya jangan dingin. Ya, buat Pangeran sukses selalu. Hari ini kita di Subang di Lembah Pakuan untuk menghadiri acara pentasan pengiriman atas utamanya usia Kang Deddy Mulyadi. Mohon doanya kepada semua Kang Deddy Mulyadi dan kita semua mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Terima kasih. Dalam laporan LHKPN, Ane Ratna memiliki harta kekayaan senilai 10 miliar 122 juta 63.283 rupiah. Hal tersebut sesuai dengan laporan yang diserahkan oleh Ane pada 4 Februari 2022. Sedangkan harta kekayaan Deddy Mulyadi dalam laporan LHKPN senilai 7 miliar 814 juta 659.003 rupiah. Dari data ini, harta kekayaan Ane Ratna Mustika lebih banyak ketimbang Deddy Mulyadi
Mulyadi atau ada selisih sekira 2,3 miliar rupiah. Meski begitu, terdapat sejumlah aset yang sama dengan Deddy Mulyadi, yakni kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam pernikahannya, Anne dan Deddy dikaruniai 3 orang anak. Pasangan ini memiliki 70 bidang tanah dan bangunan. Nilai aset tanah dan bangunan Anne Ratna Mustika sebesar 7.270.305.000 rupiah, sedangkan Deddy Mulyadi senilai 6 miliar. Deddy Mulyadi sebut Bupati Anne sering ke orang pintar di antar sosok M. Kebiasaan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mulai diungkap oleh Deddy Mulyadi. Kabar terbaru, Bupati cantik ini sering mendatangi orang pintar di berbagai daerah dengan ditemani sosok M. Deddy menegaskan, sosok orang pintar ini bukanlah guru ngaji, sebab Ambu Anne datang untuk bertanya, bukan untuk belajar mengaji. Jika dalam bahasa Sunda, orang tersebut biasa disebut dengan pananyaan. Dia juga mengklarifikasi bahwa istrinya, Ani, tidak pernah belajar mengaji kepada Ketua PCNU Purwakarta seperti yang diberitakan sejumlah media. Justru Ambu Ani hanya datang ke tempat orang yang dikenal sebagai tempat pananyaan. Kebiasaan itu diungkap oleh Deddy Mulyadi saat mendatangi sidang lanjutan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta pada Rabu 7 Desember 2022. Tidak hanya itu, Kang Deddy juga menyebut Ambu Anne kini berubah. Kini Ambu Anne sering mendatangi penanyaan di berbagai daerah. Ia juga menyebut adanya sosok M yang mengenal Ambu Anne pada tradisi baru itu. Sosok M itu dulunya adalah orang yang anti terhadap Deddy Mulyadi. Kini sosok tersebut masuk ke dalam lingkaran pemerintahan dan sering mengajak Ambu Anne ke orang pintar atau penanyaan. Nah, di antara yang suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan berita tentang Ambu Anne. Benarkah Ambu Anne ingin merujuk sama Kang Deddy? Ya, karena kalau dilihat dari ya mungkin respect ya, begitu mesra sekali ya Kang Deddy dengan Ambu Anne waktu dulu. Dan ya terkait kasusnya sekarang ya kita doakan semoga Ambu Anne diberikan jalan keluar. Dan ya mungkin di balik itu semua ada hikmah yang tersimpan di situ. Kita tetap mendoakan beliau ya teman-teman, walaupun beliau ya mohon maaf dulu semena-mena ke Kang Deddy. Ya apakah Kang Deddy-nya mau kalau emang rujuk? Ya itu keputusan ada di tangan Kang Deddy teman-teman. Ya kita sebagai warga hanya bisa mendoakan yang terbaik lah untuk Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Anne. Ya terkait permasalahan hidupnya ya semua orang pasti punya ya bersabarlah aja lah Ambu Anne. Itu ya sudah udah jalannya seperti itu. Ya semoga ya nggak baik-baik aja gitu, nggak jadi ditahan gitu ya. Dan benarkah minta bantuan ke Kang Deddy? Mungkin warga menyebut bahwa Ambu Anne sering menyebut nama Kang Deddy dan yang gak butuh sosok mama baru. Ya ini jadi pertanyaan kita semua ya teman-teman. Kenapa gitu? Itu kan hak Kang Deddy ya kalau ingin menikah lagi. Apakah ya ingin nunggu Ambu Anne ke sana ya? Itu kan jadi pertanyaan ya teman-teman. Ya, jadi ya doakan yang terbaik lah untuk Ambu Anne dan Kang Deddy. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.